Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh hadir di tempat ini, boleh bersama-sama berkumpul, boleh melihat satu sama lain. Itu semua karena cinta Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, dengan penuh sukacita sapa kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Mari dengan segenap hati kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan. Kita katakan bahwa satu-satunya yang kita andalkan hanya Tuhan Yesus saja. Sepanjang hari kita boleh lalui, sepanjang minggu ini kita boleh berjalan melangkah, itu semua karena pertolongan Tuhan saja. Kita nyanyikan satu-satunya yang kuandalkan.
satu-satu, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Terima kasih Tuhan, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan pengobati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, amin. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sembah Dia sebab Dia adalah Allah yang patut disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di segala kehidupan kami, Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kehidupan yang Kau berikan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami mau bersorak Tuhan, sebab Engkaulah Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapa, sebab Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Beri sorak-sorai bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur boleh hadir di tempat-Mu yang kudus ini Bapa, untuk mengangkat pujian kami, bersorak-sorai untuk memuliakan nama-Mu di tempat yang kudus. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada di tempat ini, memberikan hati kami untuk memuliakan Tuhan, memberikan hati kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, ibadah kami akan berlanjut. Biarlah kiranya Engkau Allah Roh Kudus menyertai kami dari awal pertengahan ke akhirnya. Biarlah hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Jika Engkau menemukan hal-hal yang mengganggu pikiran kami, kami tolak dalam nama
Yesus, supaya hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Masih ada sukacita, puji Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan saja. Susah, waktu sendiri.
Jika ada kesaksian, dipersilahkan. Mungkin ada kesaksian bersama dengan Tuhan, hal-hal baik buruk bersama dengan Tuhan bisa di-sharingkan. Kami persilahkan waktu dan tempat. Apakah ada Bapak Ibu yang bisa memberkati kita lewat kesaksian Bapak Ibu? Baiklah, kalau tidak ada, puji Tuhan, kita semua dalam perlindungan Tuhan. Sebentar lagi kita akan dilawan oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan dengan menyanyikan pujian, "Ku siapkan hatiku Tuhan."
Firman-Mu adalah penolong dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Karena itu Bapa yang sangat baik bagi kami semua. Pada sore hari ini, satu kerinduan kami untuk menerima berkat rohani yang sudah Engkau sediakan lewat hamba-Mu. Bapa, kiranya Engkau urapi hamba-Mu agar apa yang disampaikan mampu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Kami siap untuk menerima berkat rohani hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Selamat sore. Ya, pertama terima kasih kepada Pastor Jumpo ya yang memberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Ini kali kedua mungkin. Yang pertama kita Natalan di sini ya. Di sini kita ibadah di sore hari ini. Terlebih lagi terkhusus saya terima kasih buat pemain musik ini. Wah, ini Opa sama Oma ya. Saya kalau lihat Opa sama Oma melayani itu waduh greget sudah. Ya ini harusnya. Jadi lansia bukan hanya wah pokoknya ibadah sudah selesai itu enggak. Tapi dalam bentuk melayani terlebih lagi pemain musik wah sungguh luar biasa. Ya. Tadi pagi saya pelayanan di Jombang. Mungkin saya kira jam 8, ternyata tidak berubah jadi jam 10. Tapi karena sudah terjadwal mau tidak mau ya harus selesai. Dan puji Tuhan sampai di sini tadi sempat kita mampir-mampir ya cukup sampai jemput rekan-rekan lansia sampai ke sini. Nah, puji Tuhan sampai di sini pas jamnya juga pas waktunya ya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Setiap di ibadah mungkin saya biasa pelayanan di daerah-daerah kecil ya, di desa-desa. Saya selalu memberikan satu motivasi atau memberikan spirit kepada setiap gereja. Saya sedang tidak menghakimi, di sini kok jemaatnya nggak ono, akeh bangku kosong, enggak. Di luaran sana itu lebih banyak. Kadang saya pernah melayani itu hanya 5 orang, kadang pernah juga sampai 3 orang. Ini jauh-jauh loh kita, sudah jauh-jauh pelayanan 3 orang. Nah, lebih kasihan lagi gembalanya sudah ibadah jam 5. Oh ya jam 5 yang datang itu belum ada sama sekali. Ya, jam 5. Kok sudah dimulai kok? Oh belum sebentar lagi. Itu jadwalnya jam 5 sampai setengah 6 enggak ono sing teko. Ya. Mau terpaksa ya sudah kita akhirnya ibadah dengan beberapa orang. Itu tidak ada masalah. Guyonannya katanya gini, yang ditakutkan itu yang datang cuma separuh. Ya, maksudnya separuh itu gimana? Ya datang separuh kepala atau separuh kaki. Takut enggak? Lebih baik enggak ada ya. Ya ini hanya guyonan. Jadi kalau saya selalu memberikan motivasi spirit gini. Biasanya jemaat itu hadir, duduknya itu mencar ya. Betul ya? Padahal ada firman-Nya 1-2 orang berkumpul Tuhan Yesus hadir. Betul ya? Tuhan Yesus datang ya. Nah saat ini pun ya saya melihat ini mencar, ini nggak kumpul ya menurut saya. Betul nggak? Apalagi dengan satu gereja yang sangat-sangat luas ya. Saya pernah datang satu di pojok sana, satu di pojok sini, untuk duduk di depan itu nggak berani. Lah berarti firman ini nggak berlaku. Betul nggak? 1-2 orang disuruh kumpul loh nih, tidak mencap dewi sana gitu. Nah akhirnya saya berikan satu motivasi. Kita punya iman yang sama, kita punya keyakinan yang sama. Lah sebagai jemaat jangan takut untuk duduk di depan sendiri. Penuhi yang depan ini. Dan imannya yakin bangku-bangku kosong di belakang itu Tuhan yang bekerja. Setuju enggak? Nah kalau firmannya suruh ngumpul 1-2 orang, ayo berkumpul, tapi mencar honor ini katanya cek ketok akeh, jadi seperti itu ya. Nggak kumpul itu nyebar. Disuruhnya kumpul kok sama Tuhan. Nah kiranya motivasi ini terjadi terus. Saya selalu di gereja-gereja kecil seperti itu. Bahkan bukan menyombongkan diri, saya pernah pelayanan. Waktu itu selesai firman seperti ini, para diakan pelayan-pelayan dipanggil. Nah ini ada saksinya ini. Ini kebetulan Bu Kosasi yang ikut. Kita ibadah di tikar loh. Nah setelah ibadah, gembala ini ngomong, mari hamba-hamba Tuhan kumpul, para diakan kumpul, gereja ini mau diteruskan atau dihentikan. Enak ngomong seperti itu. Ini mau dilanjutkan atau dihentikan.
Di hati ini setelah menyampaikan firman langsung kembali tak bisi. Ibu gembalanya, Bu, saya minta waktunya lagi. Saya langsung beritakan lagi, saya ngasih motivasi lagi. Bikin gereja ini bukan kayak bikin toko, bukan bikin warung, gak payu tutup, bukan. Ini dengan iman loh, betul enggak? Roh Kudus itu ikut bekerja loh di dalam ini, betul enggak? Enggak segampang-gampang mereka saat ini, malah lebih serem. Ya, apalagi mungkin ada undang-undang dari pemerintah, wis gampang, wis buka gereja, gak usah terlalu ribet. Undang-undang ada disediakan sama pemerintah, sewa ruko, bila perlu uangnya yang banyak, bila perlu 10 berjejer, sudah cari jemaat kursi. Seakan-akan langsung aja tanpa berdoa, mungkin diajak rekan-rekan untuk doa puasa, tanpa itu langsung buka-buka aja. Dan akhirnya ya sudah seperti memindahkan jemaat yang kalau Roh Kudus tidak berperan, kalau Roh Kudus tidak ikut serta, ya sudah mesiar katanya gitu ya. Lek nonton bioskop mesiar, gerimis buyar, banyak kejadian seperti itu, betul enggak? Jadi saya sendiri selalu memberikan kekuatan, bahkan para gembala-gembala, bukan voting, bukan dipilih. Waduh, ya wis milih Pastor Cumpo, sik enom, ganteng, gagah, wis dipilih pantes dadi gembala, bukan. Lewat doa Roh Kudus ikut. Jadi gembala bukan asal toding sini toding situ. Lihat gereja-gereja yang mungkin hanya sekilas saja, ketoknya mau berubah langsung hilang. Ya, jemaatnya langsung 100, mungkin langsung banyak 200, berjalan 2-3 bulan entek. Ini tanpa menyertakan Roh Kudus. Jadi satu iman ini dulu aja yang saya rindu selalu saya berbagi. Terlebih lagi kepada jemaat-jemaat. Tugas gembala sangat terbatas, setuju enggak? Gembala kita jadikan satu panutan, kita ambil teladannya dari gembala. Tapi jalannya gereja ini juga jemaat-jemaat ikut serta. Kalau jemaat-jemaat ikut serta menceritakan di luaran sana tentang kasih Kristus, tentang Kristen, tentang kebaikan Tuhan Yesus, tentang kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus. Kalau jemaat-jemaat ikut bercerita di sana, bangku-bangku kosong ini akan terisi. Setuju ya? Jadi tugas kita bersama untuk menceritakan di sana. Ingin mujizat, ingin kesembuhan, ingin hati tenang, ingin satu mujizat yang nyata dari Tuhan, bawa ke sini, ceritakan. Bukan hanya sebatas gembala aja bolak-balik mubeng-mubeng cari, enggak. Jemaat harus ikut serta. Setuju ya? Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Oke, sekali lagi terima kasih buat kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan kabar firman dari Tuhan. Hari ini saya juga tadi terkesimak ya, lansia tadi, terutama ibu yang main gitar tadi. Ini suatu pelayanan yang sangat-sangat dahsyat, sangat-sangat luar biasa. Puji Tuhan di tempat saya gurung ono sing iso main gitar, gurung ono sing iso apa meneh, iso nyanyi tok. Pokoknya nyanyi sudah. Jadi bersyukur karena tempat ini sudah dengan fasilitas yang sangat-sangat luar biasa. Kita syukuri itu. Nah, kita jangan hanya menjadi jemaat aja, duduk sudah enggak, tapi ikut serta dalam pelayanan sudah. Apa yang enggak bisa kalau Tuhan ikut serta, wis suara gak enak jadi enak. Ya, wis yang enggak bisa WL jadi WL. Itu harus berani. Kalau kita enggak mau melangkah, ya sudah akan tetap seperti ini gitu. Saya sangat senang sekali. Pertama dulu Natalan di sini cukup ramai, waktu itu undangan dari Pastor Cumpo juga sampai meluber ke sana. Ayo di sini pun bisa seperti itu. Dan kita imani ya itu tadi, langkah pertama itu tadi, jangan bingung nyebar, disuruhnya kumpul 1-2 orang berkumpul, Tuhan hadir, ono sing mojo, sudah yuk ke depan semua. Bangku-bangku di belakang kosong, urusannya Tuhan sudah. Saya yakin kalau tempat ini dilawat akan dipenuhi. Berikan dulu kemuliaan buat Tuhan. Ya, tema hari ini saya berikan tema sorga bukan khayalan. Ya, setuju ya kalau sorga bukan khayalan. Jadi hari-hari ini masih banyak pengajaran atau gereja, saya tidak mau menghakimi, banyak gereja-gereja yang selalu bercerita tentang berkat-berkat. Terutama hanya bercerita tentang wah kita pasti masuk surga, kita pasti dapat mujizat. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang terkenal pun yang diutamakan selalu ngomongnya kita pasti masuk surga, kita pasti mendapatkan mujizat, berkat-berkat yang luar biasa. Sampai sering ini saya selalu ulang, mungkin
para lansia yang ikut saya hampir-hampir sampai waduh bosan ini dengar orang mintanya mujizat, betul enggak? Minta mujizat dengan mungkin doa puasa, doa dari pagi sampai malam, bahkan doa dengan menangis-nangis, tapi enggak ngerti tentang mujizat itu apa. Ya, selalu minta dengan harapan Tuhan turunkan mujizat Tuhan buat anakku, mantuku, semua dimintakan mujizat. Bahkan di dalam dunia pelayanan aku minta mujizat Tuhan supaya saya memberikan suatu porsi pelayanan yang sangat luar biasa, tapi tidak mengerti mujizat itu apa. Saya selalu menggaungkan ini karena biar mereka-mereka tidak selalu ngomong enak aja wis mujizat, wis dapat mujizat, aku pengen mujizat, rindu mujizat seperti itu aja, tapi tidak mengerti mujizat itu apa. Yang pertama saya selalu ngomong mujizat itu yang memberikan siapa? Tuhan Yesus. Berarti kalau yang memberikan Tuhan Yesus, kita intim dulu dong sama Tuhan Yesus, betul tidak? Kita jalin hubungan seintim-intimnya dengan Tuhan Yesus. Mungkin kita saat teduh selalu tidak pernah bolong, ya. Kita selalu berdoa, mungkin pagi, siang, malam kita mau intim sama Tuhan, dilanjut terus. Itu cukup untuk kita dapat mujizat? Enggak. Yang kedua, kita harus merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Ini nomor 2. Kita harus rajin baca firman, merenungkan, bahkan mau melakukan. Nah, terus kita masih berharap untuk mujizat 2 ini sudah bisa, sudah tahu yang pemberi mujizat itu Tuhan, intim sama Tuhan. Yang kedua, sudah melakukan firman-Nya, renungkan firman-Nya, sudah bisa mendapatkan mujizat. Ternyata enggak loh. Jadi mujizat itu kita terima itu tidak segampang itu. Kita berdoa mulai nyata, Tuhan tolong Tuhan, kalau bisa suamiku ngasih mujizat kepada saya Tuhan, kayak duit belanja yang lebih-lebih Tuhan, malah dikasih. Tidak segampang itu. Ini istilahnya hanya sepele aja mujizat yang seperti itu. Dan yang ternyata ada yang nomor 3 yang kita harus tahu, bahwa Tuhan akan memberikan mujizat. Dengan nomor 3, kita harus memberikan pengampunan. Ini jangan sampai lupa. Kalau kita masih ada satu problema dengan sesama kita, adik, saudara, mantu dan semuanya, kita sudah intim sama Tuhan, kita sudah merenungkan firman Tuhan, bahkan melakukannya. Nomor 3 tidak kita lakukan, kita nggak akan dapat mujizat. Saya sendiri merasa pergumulan. Satu bisa wis, saya intim sama Tuhan, sudah saya pelayanan wis total, kerjaan tak tinggal, ngurusi lansia. 3 hari kemarin saya camp di Blitar sama bamaknya Blitar, sampai bamaknya Blitar ini geleng-geleng kepala. Ini tidak ada camp, kok campnya lansia. Ya puji Tuhan, waktu itu saya bawa dari Malang sekitar 20, dari sananya kurang lebih 80 jemaat lansia. Ini saya ajak camp. Ya saya ajak ibadah untuk berhubungan intim dengan Tuhan. Seakan-akan saya ini waduh sudah lakukan yang terbaik, pelayanan total, Rabu, Sabtu ada ibadah. Sekarang cuma Rabu dok, karena minggunya harus pelayanan. Ini total, seakan-akan total. Tapi kita kalau mau minta mujizat langsung dikasih. Enggak loh. Padahal sudah seakan-akan intim ya, betul ya. Kayak hamba Tuhan harus melakukan. Oke, pelayan sana berangkat. Kayak hari ini Jombang, gimana nutut aku, kata Jumbo, tak coba kok, wis pasti kita usahakan nutut, ya nutut. Terus kita diomong intim. Sudah keakan-akan waduh, wah intim sudah melakukan firman Tuhan, bendino nulis firman Tuhan di Facebook, renungkan, tak lihat, tak flashback ke belakang, ternyata mulai tahun 2014 saya sudah nulis. Lama enggak? Saya sudah berusaha untuk melakukan firman Tuhan tanpa pipi kiri, berikan pipi kanan, semua dilakukan sudah. Berharap supaya apa? Tuhan, aku minta mujizat langsung turun, betul enggak? Ternyata ketinggalan loh. Ada nomor 3 yang kita harus lakukan, memberikan suatu pengampunan kepada siapapun. Jadi mele ini, aduh, aku salah siapa ini? Aku ada musuh siapa ini? Susah enggak? Padahal yang nomor 3 ini sangat-sangat susah, betul enggak ya? Kalau intim aja sudah, beribadah rutin, lakukan firman Tuhan, intim sudah. Nah nomor 3 ini mampu enggak? Kalau masih ada, jangan harap Tuhan memberikan mujizat. Mungkin mujizat itu datangnya dari hal-hal yang aneh-aneh. Ya seperti itu ya. Oke, kiranya firman yang tadi tentang mujizat kiranya bisa ditangkap ya. Kita kembali ke firman yang temanya surga bukan khayalan. Jadi di 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10 saya akan bacakan. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil
tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Tuhan. Ini jarang diceritakan di gereja-gereja. Yang diceritakan tentang wah hal-hal berkat surga itu indah, kamu harus ini, harus itu, pokok masuk surga. Tapi tanpa menceritakan kamu masuk surga itu pilihan itu yang apa gitu. Kamu tidak mau, gak boleh melakukan hal-hal yang buruk, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi masih banyak pengajaran di gereja tertentu, di sosial media bahkan mengajarkan dan memperkenalkan surga yang fantasi atau surga khayalan yang tidak ada dalam Alkitab. Ini banyak sekali. Sampai-sampai mungkin saat ini yang lebih serem lagi, saya bukan tidak sedang menghakimi, mungkin saya maklumi ya, mungkin gereja di dalam mall ini sudah saya maklumi, dalam arti instannya pikiran mereka sambil shopping, sambil belanja bisa mampir ke gereja. Ya maaf kata, dari awal kira-kira dia berangkat dari rumah ini rencana mau ke gereja di dalam mall, pikiran mereka apa? Sudah nge-mall dulu, mau shopping dulu. Bila perlu ibadahnya di nomor 2 kan, betul enggak? Saya bukan setuju ada gereja di dalam mall. Ini satu hal yang saya tahu ada motivasi apa, ya mereka yang mempertanggungjawabkan. Cuma masukan dari saya cuma instan saja. Saya pernah ke daerah mall di Surabaya sana, suatu gereja itu ngalang-ngalai sudah seperti di atas bintang 7, sudah hotel sudah. Lansia saya ajak ke sana untuk mampir, bahkan mau nunut pipis saja waktu itu. Ya, lihat kamar mandi itu seperti hotel sudah, sangat-sangat mewah dengan gedung yang mungkin kalau bisa dihitung untuk kontrak itu bisa hampir ratusan juta untuk kontrak. Tidak perlu bulanan, itu mungkin ratusan juta. Yang terpikir dari saya, motivasinya apa saya nggak paham gitu loh. Kok ada mungkin pikiran mereka sambil shopping, sambil ke mall langsung bisa ke gereja. Ya, dan saya yang jadi pertanyaan saya, kenapa di setiap mall atau di dalam gereja di dalam mall selalu dekat dengan ATM? Ya nanti dipikir sendiri aja ya, nggak usah dibahas di sini ya. Nanti terlalu panjang. Terus di depannya ada barcode ya, instan ya. Dulu kolektor dijalankan, sekarang pakai barcode ya. Itu menambah pikiran saya, oh ya cocok memang di mall, sekalian pisan wis, karena pasti bawa HP, nggak usah pakai bawa uang tunai ya, betul enggak? Kalau enggak pakai barcode enggak bisa, enggak nyambung, sudah disediakan. Saya yakin, coba dites, dilihat di mall-mall, nggak akan jauh, paling jarak 50 angka sudah ada ATM, itu pasti saya sudah. Dan luar biasanya saat ini ada satu talk show yang saya sampai terheran-heran, mau dibalik lagi sekarang. Bikin gereja yang sangat besar, tinggi sudah, dan di dalamnya ada mall. Luar biasa ya. Ini kita nggak perlu tepuk tangan untuk muliakan nama Tuhan. Nah motivasinya ini apa gitu loh ya. Saya sampai kadang saya heran ya. Ya gereja di dalam mall oke, insannya biar sambil shopping, anak-anak sambil jalan-jalan bisa masuk ke gereja, diingatkan untuk bergereja. Dengan instannya lagi, cara menabur yang seperti itu pakai barcode, bahkan jarak. Kalau tidak percaya dilihat aja gereja-gereja di dalam mall, nanti pasti ada ATM-nya. Kalau tidak ada ATM-nya kurang canggih berarti gerejanya. Nah yang saya pertanyakan lagi, ya ini tadi, bikin gereja sebesar-besarnya akan dibikin mall di dalamnya. Mumet ya, lagi kita ngejak ibadah atau ngejak nge-mall ini. Ya kita membahasnya ya ini tadi, ini sudah dibawa ke arah surga yang khayalan gitu loh. Seakan-akan kita masuk surga wis cukup, wis dengarkan pendeta sudah, pokoknya kita diberkati, kita didoakan masuk gereja. Nah kita akan belajar bersama-sama. Tetapi banyak jemaat yang suka dengan pengajaran surga yang fantasi seperti ini. Banyak, makin rame, betul enggak? Makin rame. Ya maaf kata, saya pelayanan di lansia, saya berani ngobrol. Ya ini ada, sayangnya nggak bisa bawa semua, maaf tante, maaf ya om, karena nggak bisa bawa semua. Tadi pergi jumpa pun, jumpa juga tahu saya punya lansia yang cukup banyak. Tapi banyaknya itu bukan karena mereka kenal saya harus kenal mereka dulu. Sampai saya ngomong dari 500 mungkin saya dapat 5. Dari 1000 saya hanya dapat 10 yang benar-benar pure mau beribadah, terlebih mau ikut melakukan kehendak Tuhan, mau memberkati, mau melayani. Ini sedikit.
Ini bukan saya mau menghakimi, bahkan ini menurut saya ini ya saya anggap seperti orang tua saya sendiri, jemaat-jemaat ini. Nah, wayahe gak enak-enak mlakuin nang aku, jemaat Wijaya iki, ya kan? Ketangkep di tempat pesemayaman jemaat Wijaya. Jadi tidak enak-enak saya ini, ya kan? Nanti ada bungkus-bungkus acara gitu, jemaatnya Wijaya ini. Kena tok aku. Soalnya kumpulanku memang lansia, ya kan? Padahal saya sudah berusaha sampai saya punya yel-yel JIG stokan diberkati, memberkati, saling mengasihi. Akhirnya loh tak kasih embel-embel penuh inovasi. Biar lansia ini juga punya inovasi, melayani. Tak bawa ke Malang Selatan 3 mobil, bukan isinya orang-orang gagah, lansia, orang tua-tua, orang ompong-ompong. Bawa pergi Malang Selatan, Pewaling Selatan. Tahu Sitiarjo ya, Jumpo pasti tahu Sitiarjo. Ini masuk lebih dalam lagi 30 menit, namanya Sido Asri. Wong tuwek-tuwek lho sing tak gawa. Ya, serem. Ada satu ketakutan saya. Nah, tapi wayahe gak enak ya nang aku. Bungkus-bungkus pentol sampai entek 12. Ya kan? Kuah-kuah dibungkusi, ya. Juajan sik akeh dibungkusi. Ini Wijaya yang kena, jemaat Wijaya dipentung ambek aparat di suatu persemayaman karena golek datang wayahe malam terakhir. Orangnya yang meninggal mungkin orang Antogen ya Pak, bahasa Jermannya katanya coba Antogen. Jadi kalau malam terakhir itu segala makanan, sate, soto, angsle, semua, nah itu nggak akan ketinggalan para lansia. Padahal dahulu mungkin bisa omong 10-11 tahun yang lalu, dan akhirnya kejadiannya mungkin 1 tahun yang lalu kemarin. Kejadian apa yang saya omongkan, lansia berani mati. Ya, ketok sudah ada malam terakhir, orangnya luar biasa, kaya, datang mereka berbondong-bondong. Kenal sama yang meninggal, oh kenal, gak percaya tak kok nang petine bukaan ada tak kok. Berani lo ngomong gitu. Kenal sama yang meninggal, kenal, sangat kenal. Lu kenal bisa apa sih meninggal? Ayo, bisa bayangkan, masa tak gugah Pak kenal Mbak Iki? Ya, tidak mungkin kan, lucu kan jawabannya. Kenal saya, kenal sengaja meninggal. Makan wis sate soto, lupa dengan usianya, lupa sate 10 tusuk, paling gitu soto. Ya kan angsle, sing banyak apa kelapanya itu tadi lali, ambil usianya sudah banyak makannya. Itu masih kurang, masih saya perdebatkan. Jangan tante, tidak baik tante, kan ada ayatnya tante. Lebih baik ke rumah duka daripada loh, kebalik ya? Betul, lebih baik. Loh, halo? Ya, jangan lebih baik ke rumah duka daripada ke pesta pora. Berani, dengan ayat itu berani mereka ngomong. Sudah saya tegur, jangan tante, jangan, kok nggak kenal tante. Oh kenal aku, tak kok sing mati lah, gak percaya. Ya kan masih pakai ayat. Lebih baik kan kita ke rumah duka Pak Wijaya daripada ke rumah pesta pora ya. Saya langsung balik, keliru tante pesta pora di rumah juga. Loh kok bisa gitu Pak Wijaya? Meja 1 roti diangkuti kabeh entek pindah meja sitoke. Dibentekno lagi pindah meja sitoke. Kebek tase. Ini miris loh, pergumulan saya loh dulu 10-11 tahun yang lalu loh, perang loh saya sama situ. Sik pancet aja setiap saya maaf kata saya sampai istilahnya kerjasama sama satpamnya. Bakul angsle tolong putukno sapa ae. Pancet oknumnya ya itu aja sudah. Yang mungkin terdengar bentrok dengan saya akhirnya mungkin rasa malu ya. Nanti pasti Pak Wijaya tahu ini. Pak Wijaya maha tahu, Masya Allah lansia maha hadir ya. Wah, padahal sing ngasih bocoran ya kanca-kancoe dhewe ya kan. Maha hadir di mana-mana untuk 2 kilo. Makane bandeng ada koloke kolombak. Sing cerita lho kancoe dhewe. Seperti itu. Dan puji Tuhan 1 tahun yang lalu ada satu kasus yang akhirnya sampai terjadi pemukulan bagi jemaat. Moga-moga agak sadar dikit, walaupun ngomongnya itu jemaat Wijaya. Kena padahal 11 tahun yang lalu sudah kita perangi gitu. Ya kiranya nanti tahun-tahun kedepannya tidak sampai terjadi seperti itu, dan saya yakin sudah akan surut. Karena saya yakin anak cucunya pasti melihat dengan kejadian ini, dia pasti akan memperhatikan orang tuanya atau mungkin memperhatikan opa omanya. Setuju ya?
Nah, ini pergumulan yang sangat dahsyat. Makanya saya bukan punya seakan-akan karunia khusus pengangguran ngurusi lansia. Yaitu tadi 500 saya dapat 5. Hari ini saya berjalan dengan 11 orang. Tapi saya hari ini tidak bisa datang karena 2 hari kemarin mereka camp. Kalau dipaksa-paksa jeglek aku seneng nyanai kok. Ya seneng nyanai putune. Jadi wis yang bisa saja. Ya ndak berharap terus. Terlebih lagi saya selalu memberikan ultimatum kepada 11 ini, harus memiliki gereja tetap. Harus memiliki gereja tetap. Jadi 11 ini punya. Saya tidak mau 11 orang ini hadir. Di sana ada, di sini ada, di sana ada, di sini ada. Kamu mau tumbuh di mana gitu loh. Ya, setelah mereka menetap di satu gereja, kamu harus melayani. Di situ harus lakukan pelayanan. Terlebih lagi, ya maaf kata, mungkin di hari baiknya setelah harus dipanggil Tuhan, gak repot anak-anak mantune mungkin cucune mantune dan lain-lain. Betul enggak? Kalau hari baiknya, oh ya wis ini gerejanya di sini. Loh, karena pernah kejadian satu kejadian itu di Pingpong loh. Oh ini bukan jemaatku karena lansia. Ini bukan jemaatku, jemaatnya sana. Saya tidak mau. Karena apa? Kita tidak ada transaksi dengan Tuhan Yesus di atas materai untuk kita janjian. Oh umurku 80 ya Tuhan, ambilan 72 ya, ambilan 60, ambilan lah enak kayak gitu ya. Jadi tidak sewaktu-waktu. Makanya di sisa waktu ini lansia. Makanya saya sangat salut lihat pemain kita sama pemain bass ini di usia lansia masih mau melayani. Ini luar biasa. Saat ini sekarang kita mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Bila perlu tante ajak semua lansia melayani, well-nya lansia, tidak apa-apa. Penting dia diberi kesempatan untuk memberikan terbaik untuk Tuhan. Ya betul ya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Jadi di sini Alkitab menegaskan bahwa pengajaran surga, fantasi atau khayalan yang harus kita waspadai dan jauhi antara lain mengajarkan apa aja. Kita harus tahu dulu. Ya, kita jangan hanya percaya dengan hamba Tuhan wis berdiri wis dipakai Tuhan luar biasa. Terlebih lagi melakukan nubuat yang wis saya tidak bisa cerita, sudah sangat banyak keaneh-anehan sudah. Ya, kita harus kontak dulu dengan yang didoai, sudah ada ayatnya, harus sepakat yang didoai dan yang didoai, muji muliakan nama Tuhan, mengundang Roh Kudus dulu baru kita bisa berdoa. Sekarang banyak sekali yang dilakukan, sudah tablet sana tablet sini kayak dulinan gitu loh nubuatan itu ya. Bila perlu dengan keadaan yang mungkin waduh sampai ditengking nyumpalik itu sudah suatu kebanggaan. Saya kemarin juga melakukan sama Jumpo. Kita harus sepakat dulu sama jemaat, kita ajak muji nyembah. Bila perlu kita berikan firman yang sangat keras untuk mereka mau menerima firman ini untuk apa. Dan kemarin terjadi tumbang gak usah dijungkrak-jungkrak, tumbang sendiri. Kemarin doa sama Pastor Jumpo, 2 orang ya itu pastor ya, 2 orang. Kita tidak pakai namanya mereka yang uyuk-uyuk dijulek sampai itu terwepak bisa namanya karate. Ya kan? Sekarang ini kan banyak, betul enggak? Kalau seakan-akan jemaatnya didoai sudah ceblok, tidak perlu gulung-gulung, waktu sudah suatu kebanggaan, betul enggak? Padahal kalau Tuhan berkehendak, saya juga nggak mau membanggakan diri, enggak. Hari ini pun nanti bisa dilihat videonya. Saya hanya angkat tangan aja. Di belakang itu saya tidak tahu, tidak kenal, ada siapa itu nangis bro-bro, sudah saya tidak tahu. Karena apa? Dibawa intim dulu, muji muliakan nama Tuhan dulu. Tentang kesembuhan mujizat itu Tuhan yang nentukan, betul tidak? Bukan kita. Lebih seremnya lagi ya ini mulai fantasi sudah, belum didoakan, belum diberikan satu mujizat yang Tuhan kehendaki sudah diinterview. Tante sakitnya apa? Pegelinu, encok-encok sudah. Ayo tak doai Tuhan, duwemek sudah. Pakai bahasa roh bila perlu ya. Belum Tuhan berkehendak sudah ngomong, diinterview lagi sudah. Ada kesembuhan apa? Ini loh yang di luar pikiran kita. Ya ini fantasi gitu loh. Tuhan seakan-akan dilewati. Betul enggak? Padahal mujizat kesembuhan pertobatan itu Tuhan yang berkehendak, bukan kita. Serem. Sangat-sangat serem, tidak rubahnya seperti perdukunan sudah. Ya terlebih lagi saya bukan tidak percaya dengan namanya bahasa roh. Saya sangat percaya Roh Kudus ada. Dan kalau kita benar-benar dipenuhi Roh Kudus, kita akan berbahasa yang tidak dimengerti manusia. Saya sangat percaya. Tapi ya itu tadi kembali, kita mau mendatangkan mujizat, intim dulu sama Tuhan, muji nyembah dulu sampai benar-benar Roh Kudus masuk di dalam diri kita. Bukan mari hambanya untuk melayani ke depan baru pegang nih sudah bahasa roh.
medeni ndak? Iki dukun bocah mujizat iki. Baik bocah mantra, maksudnya seperti itu ya. Belum connect loh, dia belum ada hubungan sama Tuhan intim. Nah ini loh yang saat ini kita saksikan. Betul ya? Tapi sekali lagi tidak ada penghakiman loh. Saya tidak menghakimi siapapun, tidak. Saya cuma mau meluruskan, jangan bikin fantasi. Terlebih lagi bikin fantasi tentang surga. Mujizat aja mungkin orang minta, mungkin baru dengar. Mungkin saya bukan merasa pintar loh ya. Mungkin orang selalu minta mujizat, tapi ada 3 syarat itu. Kita sudah lakukan enggak? 3 ini berat loh, nomor 3. 1, 2 oke, kita sebagai orang Kristen intim sudah melakukan firman. Tapi nomor 3 enggak kamu lakukan kepada siapapun, jangan harap mujizat itu ada. Berikan dulu kemuliaan buat Tuhan. Jadi cepat aja kita biar tahu apa itu tentang khayalan surga. Nomor 1, masuk surga cukup percaya tanpa perlu hidup dalam pertobatan. Setuju kalau seperti ini? Cukup percaya aja sudah. Wis ikut ibadah seperti ini, aku meninggal masuk surga sudah. Enak ya seperti itu. Tanpa adanya pertobatan, kamu masih melakukan yang di luar kehendak Tuhan, nggak akan masuk surga. Betul enggak? Ini penting yang nomor pertama ini. Jangan masuk surga cukup percaya tanpa perlu hidup dalam pertobatan. Enak wis, pokoknya ngaku Kristen, ben minggu ibadah selesai masuk surga kok. Ini ada ayatnya di penegasannya ada di ayat Lukas Lukas 13 ayat 3. Lukas 13 ayat 3. Tidak kataku kepadamu, tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Ini jelas Tuhan Yesus ini yang ngomong. Kamu kalau tidak bertobat, sudah kamu binasa. Malah kok berharap masalah masuk surga. Kamu belum bertobat dulu, tidak mungkin. Dikuatkan lagi di Matius 18 ayat 3. Saya akan bacakan 18 ayat 3 Matius. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, ini kamu tidak akan masuk ke dalam surga, ke dalam kerajaan surga. Ini selain kamu tidak bertobat dan kamu masih menjadi seperti anak kecil, masih kepingin tuh makan yang enak-enak, disuapin, makan yang enak-enak tanpa memakan makanan berat atau rohani yang berat, ya jangan berharap kamu. Terlebih lagi dalam proses perjalanan. Saya hampir kenal Pastor Jumpo, ya hampir mengetahui prosesnya itu tidak gampang. Loh, waktunya mungkin Pastor Jumpo belum makan makanan keras, dia sudah makan sudah. Ya, bahkan saya ini ketinggalan sudah. Ini proses loh. Tidak mandang umur loh. Betul tidak? Setuju tidak? Jadi orang yang saat ini hanya disuapin, wah makanan enak-enak tok wis, makanan yang lunak-lunak biar perlu dilek langsung lebu gitu. Rohani yang nyaman-nyaman aja sudah. Wah, jangan berharap untuk masuk surga. Saya pun di usia yang hampir ini tahun ini 50. Jadi 5 tahun lagi saya sudah lansia, tante. Ya, pralansia. Kalau 60 sudah lansia. 60 lebih lansia nemen wis. Bapak umur berapa, Om? 60 ya, saat ini nemen ya. 60 lebih 1 tahun lansia nemen wisan itu. Jadi dengan waktu yang ini siapkan sudah ayo melayani Tuhan, berikan yang terbaik untuk Tuhan, bikin inovasi baru ya apa ini caranya, bila perlu musiknya dibikin ya apa, berikan inovasi baru, fasilitas ini sudah nyaman sudah. Untuk muliakan Tuhan ini sudah luar biasa, terlebih jadi teladan di luar sana. Agar bangku-bangku kosong ini terisi sudah. Nggak perlu kita bertitel pendeta, mungkin pejabat pun nggak perlu sudah. Ketemu orang cerita kebaikan Tuhan Yesus, mujizatnya Tuhan Yesus sudah lakukan. Saya juga tidak bangga tentang waduh Pak Wijaya sudah berstatus pendeta. Orang sih ketemu saya, mungkin teman saya, mungkin sekolah kaget kabeh, dia kan setengah hari hidupnya dulu di tempat biliar. Setengah hari kehidupan saya dulu di tempat biliar. Nakal sudah, sampai istri saya ngomong untung anakmu butuh lanang. Iya, kintir nanggot wis atene mati itu wis gelek atene sudah. Sama proses perjalanannya sama Cuma Cumpo duluan. Jadi saya di carry ini sudah. Tapi ngalami Tuhan ini sangat-sangat indah proses Tuhan ini. Dan luar biasanya kita akan dipakai lebih luar biasa dahsyat. Ya, saya bukan menghakimi tentang lansia ini, tidak ada waktu, masih banyak waktunya, sudah sedikit waktu yang Tuhan berikan ini pakai terbaik sudah untuk memuliakan nama Tuhan. Oke, yang nomor 2, masuk surga tadi sudah ngerti ya. Jadi
masuk surga bukan hanya cukup percaya tapi tidak ada pertobatan, nggak bisa loh ya. Ini sudah wis didok ini sama Tuhan, sudah palu gede sudah jedok wis kon ya, wis ngerti ya. Kon percaya tok tapi nggak bertobat, wis jangan harap. Itu wis ada ayatnya tadi 2. Yang nomor 2, masuk surga cukup dibaptis tanpa perlu ketaatan pada Injil Kristus. Enak ya, dicebutno biur wis meneh masuk surga wis. Enak sudah. Ya hal-hal gini ini sudah yang diceritakan. Bingung baptis lah iso jemaat ono wake. Ya kan diceritakan apa? Dibaptis kamu pasti masuk surga. Enak sudah, cari nama rohani sudah. Ya Wijaya Om enggak ono nama rohani ini. Wijaya Om Jumpo ya Pastor Jumpo, enggak tahu, saya belum tahu ini nama rohaninya. Jadi seakan-akan hanya cerita-cerita gitu aja sudah. Tapi ini diingatkan harus taat pada Injil Kristus. Harus lakukan ini. Ketaatan ini harus, bukan hanya cukup dibaptis wis masuk surga. Enggak bisa. Ada ayatnya, ada di Yohanes 3 ayat 36. Saya akan bacakan Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak itu Tuhan, guru besar, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Ini loh, kalau kita hanya sekedar percaya atau tanpa pertobatan, tetap kita akan mendapatkan murka Allah. Dikuatkan lagi di Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, aku masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ini loh, ditegaskan kita harus melakukan kehendak Bapa dulu, baru kita bisa masuk surga. Bukan hanya cukup dibaptis sudah selesai punya nama rohani masuk surga. Enggak. Harus taat Injil itu dulu. Ya, yang nomor 3 ya, langsung cepat aja. Ini cuma 3 aja kok. Jadi nomor 3, masuk surga itu cukup punya iman tanpa perlu ditunjukkan lewat perbuatan yang sesuai imannya. Saat-saat ini banyak. Saat-saat ini sangat-sangat banyak punya iman, orang Kristen punya gitu loh. Tapi untuk menghasilkan buah roh wis jarang-jarang. Bila perlu hampir tidak ada. Pokok aku punya iman sudah. Aku mau melakukan sesuatu hal yang sesuai kehendak Tuhan, terus aku minta dengan imanku, selesai. Oh enggak seperti itu. Ini yang sekarang banyak diceritakan. Seakan-akan kalau sudah punya iman ini sudah orang yang super power sudah. Sudah minta apa saja punya iman sudah dapat. Padahal di sini disuruh apa? Tunjukkan lewat perbuatanmu. Yaitu apa? Sudah tidak kamu hasilkan buah roh. Buah roh itu penting loh. Apa yang kita mau berikan untuk Tuhan Yesus? Apa yang mau kita berikan yang terbaik untuk Tuhan? Setuju ya? Jadi tidak cukup jadi orang berfantasi surga itu sangat-sangat aneh sudah. Padahal di tiga kriteria ini kita harus mampu mengerti. Ini keharusan, bukan hanya kita pokoknya diberikan satu pandangan bahwa surga itu indah, kita pasti masuk surga. Kita dibaptis masuk surga, kita percaya masuk surga. Oh bukan, harus dalam-dalam. Betul enggak? Nah, saya sendiri bukan di lansia, saya bukan menakut-nakuti, saya sering ngomong. Di usia yang mungkin katakanlah sudah hampir ini Bu Kosasi ini 84 loh, luar biasa. Saya sampai waktu itu pelayanan di daerah Peniwen sana, saya enggak terasa ini sudah ibadah. Terus gembalanya ngomong, Pak Wijaya tolong didoai Pak Wijaya. Itu geletak itu, tinggal tulang sama kulit. Saya tanya umurnya berapa? 83 loh. Masih tuaan Bu Kosasi 1 tahun. Tapi sikonnya ini sudah berubah, ini tergeletak ini. Makanya kita enggak nakut-nakuti. Kita akan mengalami masa itu, Jumpo akan mengalami, saya pun ya akan mengalami. Mungkin Bapak di sini masih seumuran dengan saya 50, nanti bakalan mengalami. Nah kalau sudah mengalami kita bisa menimbang. Pertanyaannya apa coba? Apa yang sudah aku berikan terbaik untuk Tuhan? Betul enggak? Nangis loh sana seperti itu ya. Saya umur segini aja loh, saya bisa ngomong, waduh kehidupan muda saya sudah. Saya 9 tahun ditinggal papa dari 12 bersaudara. Sudah paham ya? Mama fokusnya apa? Pokok makan, anakku makan sudah. Tanpa ada sosok seorang papa 9 tahun. Dan sampai ketemunya di usia 9 tahun itu cuma hanya apa? Gepuk, cambuk, jalan kabeh didusi, ya kan? Karena apa? Kenakalan saya. Pernah mau kintil
di got yang besar daerah Jen Sutoyo, seandainya Tuhan tidak nolong, ini baru berani ngomong saat ini, itu pertolongan Tuhan. Kecantol ke pemean itu loh, saya di pipanya ledengnya kampung di situ. Kalau tidak kecantol, sudah kintir ke got besar Jen Sutoyo, tahu ya, sudah ke Bengawan Solo sana mungkin ya. Ini karena kenakalan gitu loh. Sampai hari ini pun di usia 50 ini seakan-akan kurang ini. Apa yang harus aku lakukan sama Tuhan? Yang terbaik sama Tuhan. Di dalam bisnis ekonomi, waduh wis ambisinya ini mengobar-ngobar sudah. Lah ini dodol kacang, snack dan lain-lain, dodol BH celana dalam ini. Wong wedok bisa dodol celana dalamnya wedok BBH. Loh ini benar nyata karena apa? Di sini hanya ada ambisi supaya dapat uang ini cepet sudah. Ya kan, terkumpul uang sudah bisa beli sepeda motor, waktu itu hanya legenda, wis bangga sudah, tabungan ada sekian juta sudah bangga sudah. Masih kurang ini karena ambisi ini kuat sekali. Di usia muda ini kuat. Sampai akhirnya aku wis kesuwen golek duit kayak gini, ketemulah 1.000 jadi 60.000. Halo? Guyu bapak ini. Enak ya Pak ya? Kalian nulis piro wis angkane 1.000 dadi 60.000. Main sudah, tentean sudah, togel itu wis mulai wis colok colok ganda, colok besar kecil, colok kepala, ekor, tama ini kabeh sudah entek. Ini ambisi, karena enak kan daripada nggawa BH kulaan 800 nang pasar Klewer, nggawa nang Turen entek, keringetan lho, kesel lho. Ya betul ndak? Seminggu sekali harus ke pasar Klewer kesuwen 1.000 dadi 60, enak wis. Ya mari tombok mancing. Dosa sudah banyak. Jadi hal-hal yang Tuhan lakukan buat saya ini, waduh. Maka saya sampai mungkin kalau bisa disamakan dengan anak-anak muda sekarang, bukan kita ini mengalami pengalaman, Cumpo pun ya banyak pengalamannya. Proses hidup ini kalau orang yang maaf dari keadaan yang sesak ini luar biasa. Setuju ya? Daripada mereka-mereka yang mungkin sudah tak tinggal warisan, papa mari gini umur sekian, belum meninggal sudah bagi-bagi warisan. Enak enggak? Ya betul enggak? Dulu kontaineran datang no bahan, sudah mungkin dele datang no kontaineran, sudah ya. Apa yang didapat sekarang? Jatuh semua. Jadi makanya saya bangga dengan keadaan saya. Mungkin saya tinggal papa, mama waktu itu urusannya cuma makan, wis urusan cupet, nggak ada duit belanja. Mungkin ngamuin apa ya saat ini ya tante ya. Mungkin di sini ada pasangan ya. Kayak belanja ngamuin bojone pasti ya. Ini mama mau ngamun apa sudah, kecuali apa beng rombeng celuk dada sudah. Betul enggak? Baju yang dicaya ini sampai karek loro wis rombeng no kabeh. Parah keadaan itu, tapi proses ini yakin penyertaan Tuhan, dan saya yakin rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Saya rasakan, jadi tidak ada ketakutan namanya kekurangan. Sampai saat ini sudah saya imani, sudah punya pabrik lele 24 unit waktu itu. Waduh kayak bangga-bangga, 1 bulan 7 ton, enak. Begitu kena Covid, ojo-ojo sak kintal tontonan 10 kilo ora payu. Sudah, walaupun punya mesin segitu banyak, tidak payu. Tapi setelah ambisi ini lama-lama lentur, habis, kayak tenang memang. Kalau kita berpegang pada iman, betul enggak? Dari karbol itu bisa moro-moro isa dapat duit banyak. Karbol 30 saya bikin sampai bledukan curiga ini. Dibuka wis gak mampu parfumi sudah tak parfumi lagi, tak bagi-bagi pergi gereja-gereja. Saya hanya dibawa pendeta-pendeta waktu itu hanya untuk bersaksi. Puji Tuhan sampai hari ini saya bisa membagikan firman Tuhan. Terlebih lagi lewat kesaksian saya. Ini luar biasa. 30 ndak laku. Tanpa ada rencana apa, saya ndak ada undang-undang Covid datang orang Indonesia Covid ya. Kok PPKM ya di Indonesia ini ndak. Ini mujizat Tuhan. Masih ingat ya PPKM ya? Ayo keluar semua, disemprot, suet. Di antaranya banyak karbon. Dari 30 yang ndak laku, lele dari 7 ton ndak payu 10 kilo. Tuhan berikan penyerahan lewat karbon. Sampai para hamba-hamba Tuhan ini ikut jual semua. Satu hari harus 500 jirigen. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Ini loh, kalau kita benar-benar intim sama Tuhan, kalau kita benar-benar mau minta mujizat sama Tuhan, PPKM wis slow, ya wis ada kan PPKM Covid wis minggat dari ini ya. Karbon tetap payu, ya tetap stagnan. Tapi kita sudah berjalan, walaupun tidak seramai seperti itu. Lele mulai jalan titik.
kurang kebutuhan, masih kurang banyak, betul nggak? Mumet, betul ya Pastor Jumpo ya, tambah mumet ya karena kebutuhan ya. Tapi karena kita intip sama Tuhan, dipedhokno mbek Tuhan, tahu sutra. Nyambung enggak? Ini loh rancangan Tuhan yang luar biasa. Mungkin mandang sebelah mata tahu cuane piro, entuke piro. Kalau omset 1 juta lumayan loh. Dodolo tahu. Ini loh rencana Tuhan yang luar biasa. Dari produksi lele, produksi kabel, meloncat langsung tahu sutra. Ini kita intip dulu sama Tuhan. Jangan terbuai dengan khayalan-khayalan yang saat ini disampaikan. Saya bersaksi ini tidak pernah saya nambahin. Jumpa juga kenal sama saya sudah lama. Dari tahu sutra masih Tuhan proses untuk saya dapat keuntungan. Ketemu babi, tambah ngelundas ya. Oma tak ceritani sampai guyu. Ya apa ini ceritane? Lah ini lawatan Tuhan. Betul enggak? Moro-moro ada satu channel, butuh babi mau dibuang Kalimantan, cuma denger aja. Saya pelayanan saya lakukan di daerah Sitiharjo. Saya ngomong, loh Pastor masih pelihara babi? Masih Pak Wijaya. Waduh terima kasih Pak Wijaya, 4 bulan ini saya doakan. Loh apa ini? Nggak ngerti saya. Dia mau ngomong 4 bulan ini Pak Wijaya dalam pergumulan saya, dalam doa saya beliin kabeh Pak Guru. Duit sopo ya? Hampir 15-20 juta kon nuku babi. Mek hanya terdengar ono channel masuk pergi Kalimantan. Ini loh mujizat. Kita hanya WA saja beliin. Wah, saya seakan-akan ini setiap berkat yang Tuhan berikan pasti ada hikmah. Pendeta ini sampai nangis dan saya beli. Yang luar biasanya saya senang berkumpul dengan orang-orang pedesaan hamba-hamba Tuhan. Ini luar biasa. Dia sebenarnya sosialnya itu lebih dari kita sebenarnya. Ya, babi saya naikkan satu pickup full saya tumpuk, separuhnya itu kelopo ambek gedang. Wake, bisa bayangkan ya, separuhnya babi, separuh pickupnya itu kelopo ambek gedang. Enak bonusnya. Bukan cuma 1-2 tandan loh, bahkan puluhan tandan loh. Kelapa ini bahkan bisa ngomong puluhan, banyak sudah. Ini loh hikmat Tuhan. Bayar semenang sudah. Ya tadi terjawab Pak Wijaya, 4 bulan pergumulan saya, doa saya, pulang sudah naik pickup. Belum setengah jalan masih di Dampit. Pak Wijaya mampir loh Pak Wijaya. Sudah tak tunggu Pak Wijaya. Oh iya tante, sebentar lagi tante. Ya wis saya tak mampir, tapi saya ini bawa barang tante. Tidak apa-apa mampir, lihat lagi. Babi mana? Ketemu babi mana? Masuk ke gang-gang, saya di map masuk di Indi, omai kampungnya wis entek sudah. Masuk di daerah pedalaman ternyata ada gudang besar. Loh, ini berarti oh iya ini tempatnya. Saya buka, saya masuk, di depannya sudah tulisan Yayasan ODGJ. Buka gerbangnya, mobil saya masuk. Yang nyamper ini ada ODGJ kira-kira 20 lebih. Wedi ndak? Siji kadang wedi kepelayu ya. Ini 20 lebih. Loh ini loh, hikmat Tuhan masuk di situ. Kita masuk, kita lihat babinya, oke, tante, nanti 2-3 hari saya ambil. Kakean duit aku ini. Ya, bahkan babi ini puluhan juta pasti kebeli sudah. Ya kan, sopir saya bilangi nanti pisang sama kelapanya turunkan aja. Ya kan, kita ngambil secukupnya aja. Ya kan, karena saya dihadang dengan ODGJ, bukan takut dirampok sama ODGJ-nya. Di hati saya ini butuh, betul enggak? Ya, setelah saya lihat keluar dari kandang, kuali. Yang diturunkan sama sopirnya cuma 2 tandan sama 5 kelapa. Saya sempat ngomong kuali iki sing dutno. Kita segini saja. Ini nggak tahu suara apa ini yang keluar. Jadi dibalik sama sopirnya mudun kabeh ku jenenge pisang sama kelapa itu saya cuma bawa 5 sama 2 tandan. Ini loh banyak maksud Tuhan yang kita nggak ngerti. Sampai hari ini pun saya makin dalam melayani sampai makin dalam. Saya nggak ngurus sudah fantasi-fantasi yang mereka ceritakan tentang mungkin mau tadi bikin gereja di dalamnya mall sudah wis. Gak perlu mall juga gereja kabeh wis biar sudah. Itu urusan mereka, fantasi-fantasi mereka. Yang penting saya mau fokus, lurus, tulus, tanpa modus. Saya maunya melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Walaupun saya umur 50, saya yakin saya nggak tahu dipanggil Tuhan, nggak tahu umur berapa. Betul nggak? Terlebih lagi kabar-kabar saat ini 52, 54 sudah game. Apa kita harus nunggu lansia baru mau main gitar, baru mau melayani, mau bengok-bengok seperti ini? Sampai suara serak seperti ini, ojo kaset bro. Ya makanya saya bawa jemaat di tempat ini.
Apa yang kamu bisa lakukan untuk Tuhan, lakukan sudah. Kamu kalau nggak memulai dari langkahmu, kamu hanya duduk tok, pokoknya ikut nyembah, ikut memuji, sudah selesai, masuk surga, ketipu kamu sama hamba-hamba Tuhan. Kamu harus melakukan pelayanan yang luar biasa. Di sisa waktumu ini lakukan yang terbaik sama Tuhan. Entah kamu mau nyepel, mau bersih-bersih, nganggur mulai kerja, tak bersihnya wis ini loh. Ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan terfokus sama cerita-cerita di luaran sana. Udah perpuluhan di sana 150 juta ya kepingin. Bila perlu hari ini saya mau kongsi sama Pastor Cumpo aja. Ayo golek ruko ayo wis gampang kok awake dhewe akeh pembicara tak tekokno sudah jemaat kurang tak culukno lansia. Mau jemaat berapa 200 300 lansia gampang kayak konsumsi sing akeh kotakan 20. Satu orang kayak 20 berhasil 30 kiloan ngono. Teko kabeh cuan ya. Baik proposal pabrik-pabrik sudah ayo perpuluhan tante tak fotoi iki lansia tak dulang tak tonton wis tak gawe ekstra apa wis pokoknya. Betul enggak? Gampang nggak cari perpuluhan? Gampang, 150 sudah. Wakil loh 150 juta itu betul nggak? Saya kadang dengar 150 cewek namen, satu mobil satu loh. Itu satu orang loh, satu perusahaan loh, ya kan? Ya tadi saya ceritakan kalau 500 tadi, anggap aja 10%. Ya enak gembala ya, wis makan sekolah nang luar negeri anak ya. Kini, ya pancus sekolah di sini. Ya, tapi kita nggak boleh menanam kepahitan, tapi jadikan satu hikmah. Bahwa fantasi-fantasi tentang fantasi surga, fantasi kerohanian itu masih terjadi. Setuju ya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Ya, kita punya Tuhan yang sangat dahsyat. Kita fokus saja sama Tuhan. Kita nggak usah terpancing dengan di luaran sana. Bahkan yang firman hari ini kita ditegur untuk jangan sampai terbuai dengan fantasi-fantasi yang mereka sampaikan. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan, kita jangan sampai terpancing. Tapi kita lebih pada diri kita, cermin pada diri kita untuk lebih fokus lagi sama Tuhan, untuk intim sama Tuhan, untuk melakukan firman-Nya. Kalau hari ini mungkin yang ada pergumulan tentang pengampunan, sakit hati kepada anak, cucu, saudara, teman, hari ini lepaskan kalau kamu ingin mujizat. Karena kalau masih ada di dalam diri kita ini tentang kepahitan, sakit hati, jangan harap ada mujizat. 2 kamu lakukan, 3 nggak kamu lakukan, jangan harap ada mujizat. Karena Tuhan satu-satunya yang memberikan semua yang terbaik untuk kita. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya
Tuhan, Kau pemulihku, Tuhan penolongku. Haleluya, haleluya. Tuhan sangat baik, Tuhan sungguh baik. Lawatanmu terjadi, kasih sempurnamu tercurah bagi kami. Haleluya, haleluya. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih buat penyertaan-Mu, buat lawatan-Mu, buat kasih-Mu yang sempurna Tuhan sampai hari ini Tuhan. Tuhan terima kasih terkhusus buat firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan akan menjadi berkat yang terindah Tuhan, untuk kita bawa pulang, untuk kita jadikan rema dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Tuhan, dengan mengangkat tangan hamba-Mu berdoa Tuhan buat tempat ini Tuhan, Engkau lawat semakin dahsyat Tuhan, semakin luar biasa Tuhan. Tunjukkan kemuliaan-Mu di tempat ini Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu akan terpancar di tempat ini Tuhan. Engkau melihat bangku-bangku kosong saat ini Tuhan. Bawa jemaat-Mu Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa baru ke tempat ini Tuhan. Kiranya pertobatan terjadi di tempat ini Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini Tuhan. Dan segala yang terbaik Tuhan akan pakai di tempat ini Tuhan. Tetap mengangkat tangan dengan tanda berserah Tuhan. Saya berdoa Tuhan buat Pastor Jumpo Tuhan, juga pelayan-pelayan tempat ini Tuhan, diakan tempat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus akan Kau pakai semakin dahsyat, semakin luar biasa Tuhan. Kau turunkan hikmat-hikmat dari-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan akan Kau pakai Tuhan menjadi teladan kebenaran firman-Mu. Tuhan, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menjadi rema dalam kehidupan pribadi lepas pribadi yang telah menerima berkat firman dari Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, biarlah firman Tuhan boleh menjadi pedoman dan landasan untuk kita hidup di setiap saat. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan kita sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebelumnya minta dengan kasih Ibu Rini berdoa untuk persembahan. Terima kasih Bapak, pada sore hari ini kami boleh mendapat berkat yang luar biasa melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Jika sebentar kami mau memberi yang terbaik buat Tuhan, kiranya Tuhan boleh sucikan dan kuduskan persembahan kami Tuhan, agar persembahan ini boleh menjadikan pekerjaan di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh siap menabur. Haleluya, amin. Amin. Selamat menabur. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu.
pengumuman kepada Pak Pendeta. Persilakan. Haleluya. Shalom. Shalom. Diberkati sore hari ini. Amin. Diberkati. Saya mau tanya, tadi firmannya tentang apa? Surga bukanlah khayalan. Berarti hanya Renci yang menyimak. Yang lainnya tidak menyimak. Semua ya. Ya. Saya mewakili sidang jemaat di tempat ini mengucapkan terima kasih banyak untuk Pastor Wijaya bersama tim, bersama keluarga. Tuhan memberkati pelayanan Pastor Wijaya. Ya, pengumuman minggu depan kita akan dilayani Pak Didik, ya, dari pusat. WL-nya siapa ya? Oh ya, nanti diinformasikan lagi, diingatkan lagi ya. Terus Rabu kita tetap ada doa malam tempat ini jam 6:30 sampai selesai. Sebentar lagi kita akan membahas masalah ibadah padang. Ini ada beberapa jemaat yang nggak bisa hadir ya. Bu Tati, kenapa Bu Ana nggak hadir? Oh, belum tahu ya. Ya, kita akan bahas ibadah padang. Kalau nggak ada lagi, ya sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Pastor Wijaya. Ya, beliau ini saudara, sahabat, teman, koko saya. Kami dulu sama-sama melayani di Betani gitu loh. Beliau dulu diaken, saya di Bipro, Betani Muda Profesional. Lalu kita sama-sama juga pernah urusi lansia karena beliau ketuanya lansia. Begitu luar biasa pelayanan lansia, benar. Makanya kayak yang disaksikan tadi itu betul itu. Kalau ada apa-apa sama lansia, yang disalahkan beliau gitu. Tapi Tuhan luar biasa. Saya berapa tahun yang kenal beliau nih? Ada kurang lebih 8-9 tahun. Saya tahu betul usahanya seperti apa. Orangnya memang ulet untuk bekerja. Tapi waktu itu beliau sudah menjabat gembala ini ya, FA, Family Altar. Dan saya bilang sebentar lagi jadi gembala. Tuhan jawab itu, katanya bu gembalanya enggak wis jadi pengusaha aja, hati hamba Tuhan. Tapi Tuhan tetapkan beliau menjadi gembala, luar biasa itu. Ya, ini terima kasih. Nanti kapan-kapan jangan kapok lagi kalau diundang ke sini ya. Enggak kapok kan Kowi ya. Jemaat setuju ya kapan-kapan diundang lagi ya. Terima kasih. Ya, kalau nggak ada pengumuman tambahan, saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita angkat pujian. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesus. Sekali lagi terima kasih Yesusku.
Tuhan. Di ujung ibadah kami pada sore hari ini Tuhan, sungguh kami mengucap syukur buat berkat-Mu yang begitu luar biasa, yang sudah Tuhan curahkan, limpahkan kepada setiap kami, anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu Pastor Wijaya Tuhan, yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, berkat-Mu kepada setiap kami, anak-anak-Mu Bapa. Berkati hidup rumah tangganya, berkati usaha pekerjaannya, berkati pelayanannya dalam mengembalakan lansia Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu semakin hari semakin heran. Hidupnya boleh menjadi kesaksian yang hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Kau berkati rumah tangga bersama istri dan ketiga anaknya Tuhan. Kami percaya keluarga hamba-Mu diberkati begitu luar biasa. Terima kasih banyak Bapak. Setiap hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan pada saat ini Tuhan, biarlah Engkau memberkati hidup rumah tangga mereka, pelayanan mereka, pekerjaan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Di depan ada korban persembahan dari sidang jemaat-Mu Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi, walaupun juga yang belum bisa memberi, Tuhan juga memberkati. Terima kasih banyak Bapak. Mengucap syukur apa yang menjadi pekerjaan, mata pencarian, usaha dari sidang jemaat-Mu Tuhan. Tuhan memberkati apa yang menjadi pergumulan dari setiap sidang jemaat-Mu Tuhan. Engkau menolong, Engkau memberkati. Terima kasih banyak Bapak. Tidak ada satupun yang terluput dari berkat Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan lainnya, kembali ke rumah kami masing-masing Tuhan. Engkau Immanuel yang menyertai kami Bapak. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan, dan hamba akan memohonkan berkat. Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulang dan bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis yang indah bersama Roh Kudus dari dulu, sekarang, sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Yang sudah terima berkat Tuhan katakan amin. Silakan duduk saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.